Jadi baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami berdua. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil wawancara dengan pemilik koperasi Kopdit Sukodamai. Sebelum melanjut lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan saya atas nama Maurits Dede dengan NIM 321249095. Dan teman Saya Kanisius Pemuda Kelilung dengan NIM 321244142. Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sukodamai berdiri sejak 11 Oktober 1999. Pendiri ketua Bapak Yohanes Olan. Yang pertama ada profil koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Sukodamai jenis usaha. Koperasi simpan pinjam berskala mikro hingga menengah, melayani simpanan dan pinjaman bagi anggota di lingkungan sekitar. Visi: mensejahterakan seluruh anggota koperasi melalui pelayanan keuangan yang adil dan berkelanjutan. Tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dengan menyediakan akses simpan pinjam yang mudah terpercaya. Yang kedua ada perencanaan atau planning, fungsi manajemen dalam menyusun rencana kerja koperasi. Yang pertama, menurut hasil wawancara, perencanaan koperasi diartikan sebagai langkah awal pengurus dalam menentukan target tahunan seperti jumlah anggota baru, besar dana simpanan, dan rencana penyaluran pinjaman. Yang kedua, perencanaan dilakukan melalui rapat anggota tahunan atau RAT yang membahas program kerja, anggaran, dan strategi pembangunan usaha ke depan. Yang ketiga, dengan perencanaan yang matang, koperasi dapat mengantisipasi risiko keuangan dan memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai tujuan bersama. Yang ketiga ada perorganisasian atau organizing, penyusun struktur dan pembagian tugas pengurus koperasi. Yang pertama, pengorganisasian dijalankan dengan membentuk struktur kepengurusan yang jelas melalui ketua, sekretaris, bendahara hingga staf pelayanan anggota. Yang kedua, setiap pengurus memiliki tugas tanggung jawab masing-masing sehingga kegiatan simpan pinjam dapat berjalan secara teratur dan tidak tumpang tindih. Yang keempat, pembagian kerja ini juga bertujuan agar pelayanan para anggota lebih cepat, rapi, dan mudah bertanggung jawabkan. Yang keempat ada pengarahan atau adjusting, proses menggerakkan membimbing seluruh anggota tim. Yang pertama, pengarahan dilakukan oleh pimpinan koperasi melalui arahan langsung dan motivasi kepada staf agar bekerja sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemimpin juga rutin memberikan bimbingan kepada anggota baru mengenai prosedur simpan pinjam agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Yang ketiga, komunikasi dua arah antara pengurus dan anggota menjadi kunci setiap kebijakan dapat dipahami dijalankan dengan baik. Baik, saya akan melanjutkan nomor 5. Ada pengandalian atau controlling, pengawasan dan evaluasi jalannya kegiatan koperasi. Yang pertama ada pengandalian dilakukan melalui pencatatan keuangan rutin yang pemeriksaan laporan kas. Yang kedua ada pengurus juga melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja, pelayanan, dan tingkat kelancaran pembelian pinjaman dari anggota. Yang ketiga ada jika ditemukan kendala seperti keterlambatan pembayaran, pengurus segera mengambil tindakan. Yang keenam ada pengelola usaha. Simpanan anggota menghimpun dana dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela anggota sebagai modal usaha koperasi.
penyaluran pinjaman, memberikan pinjaman kepada anggota dengan bunga yang ringan dan jangka waktu sesuai kesepakatan. Yang berikut ada administrasi atau pelayanan. Pencatatan transaksi dilakukan secara tertib menggunakan buku besar dan arsip. Yang ketujuh ada peran pemerintah. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pelatihan manajemen koperasi melalui dinas koperasi setempat. Yang kedua, membantu proses legalitas dan badan hukum agar kegiatan usaha dan terlindung. Yang ketiga ada menyediakan akses permodalan atau program bantuan bagi koperasi mikro dan menengah. Yang keempat, melakukan pengawasan rutin agar koperasi beroperasi sesuai prinsip dan regulasi yang berlaku. Yang kedelapan ada analisis dan pengembangan. Analisis Sukadamai sudah berjalan cukup baik dengan struktur pengurus yang jelas dan tingkat kepercayaan anggota yang tinggi. Namun masih ada mengandalkan pencatatan manual dan rentan terhadap kesalahan. Yang berikut ada pengembangan. Diperlukan digitalisasi sistem simpan pinjam atau pelatihan rutin bagi pengurus serta memperluas jaringan anggota agar koperasi semakin sejahtera dan kompetitif ke depannya. Sekian dari wawancara. Sekian dari kami dan terima kasih.